malan innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini dia. Sebelum kita masuk ke kelas 3, ya ada ujiannya ceritanya Bu Najiha. Bu Najiha hadir? Hadir. Baik. Hadir. Baik. Ini ada kenaikan ujian kelas nih. Kalau katanya mau naik kelas 3. Ada soalnya kerjakan kembali semua latihan yang ada di kelas 2 ini tanpa melihat penjelasan di atasnya. Tuh. Jadi Ibu iseng-iseng di rumah kerjakan soal yang ada di kelas 2 latihan tanpa melihat catatan. Udah dikerjain? Udah dikerjain? Belum. Habis nggak bilang kalau PR. Belum. Oke, baik. Ini nanti saya percaya sama Ibu pasti dikerjain di rumah. Iya, ntar kerjain ya, kalau. kita positive thinking aja. Kerjakan di rumah, ya kan, soal latihan di bawah ini tanpa melihat. Yang kedua, ujiannya cuma 3 doang nih, 3 soal doang. Bacalah kata-kata berikut ini dengan harokat yang lengkap dan tepat. Nah, baca. Ayo, silakan baca. Bu Rulina baca nih, yang saya tunjuk. Ya. Ya. Ini pelajaran pernah kita pelajari. Al-ismi ghairul munsharif. Ya, salah bacanya. Ulang lagi. Salah. Al-ismu ghairul munsharif. Al-ismu ghairu al-munsarifi. Al-munsarifi. Ini mudhofilah ini. Ghairul munsarifi. Tuh gitu tuh. Al-ismu ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif. Iya. Yang tidak boleh ditanwin. Ya, contohnya. Yang tidak boleh ditanwin. Contohnya nama orang. Yo, nama orang yang mana? Contohnya nama. Contohnya Ibrahim. Contohnya. Ada tuh, Neng. Iya, nama orang yang bukan dari Arab. Nah, gitu. Ibrahim. Yusuf. Nah, Yusuf. Terus berikutnya Bu Najia baca ini, Bu. Bacanya apa nih? Halo. Al-mudofa. Al-mudofa. Betul atau salah kira-kira? Kalau salah dibenerin Ustaz. Iya. Kalau digain sesat. Al-mudofu. Al-mudofu. Jadi kalau isim, Bu, ini kan isim kan? Mudhof ini isim kan? Ya. Kalau sendirian tanpa ada yang merangkai kata itu, kemungkinan besar pasti itu dibaca U. Oke. Silakan berikutnya nih. Siapa nih? Bu Tati. Silakan Bu Tati. Al-ismul mu'annas. Mu'annas apa nih? Mu'annasi. Mu'annasi atau mu'annasu atau mu'annasa? Mu'annasi. Alasannya? Alasannya karena kalau yang awal kan itu doma. Terus kalau yang akhir itu kan tadi kayak misalnya ada yang kata sebelumnya itu bentuknya ada depannya ada ininya apa namanya? Huruf jar atau di sini kan ada alif lam juga, jadinya harokatnya kasroh. Ya, jadi harokatnya adalah dom. Oh, salah. Kok dom? Iya, al-ismu al-mu'annatsu ini namanya man'ut na'ab. Susunan man'ut na'ab. Jadi kalau yang di depannya itu doma, keduanya juga doma.
Kalau depannya ma'rifat, ini juga ma'rifat, ini susunannya man'ut na'at. Al-ismu Tapi dia mudhof ilaih juga bukan? bukan. Kalau mudhof ilaih itu alif lamnya harus dibuang. Ini kan ada alif lamnya kan? Iya, iya. Tuh. Kalau dibacanya ismul muannasi itu bacanya mudhof ilaih. Sementara ini bukan, keduanya ada alif lamnya kan? Tuh. Kalau mudhof ilaih contohnya babu. Ayo, babu. Ada nggak nih alif lamnya? Tidak ada kan? Babul jannati. Oke. Berikutnya, kemudian baca nih. Al-ismu al-mudzakkiri. Al-mujakkiri. Ya, betul atau salah? Mudzakkiri. Udah Muzakiru. Mudzakkiri. Al-ismu al-muzakiru. Muzakiru atau muzakaru? Zakaru. Mudzakkari ya. Mudzakkari. Emang ada isim muzakir? Kan pernah kan kita waktu itu belajar isim itu dilihat dari jenisnya, ada muannas, al-ismu al-muannasu, ada al-ismu Muzakaru. muzakaru, jangan muzakiru. Bikin istilah baru. Oke. Kan tasrif itu. Iya, al-ismu al-muzakkaru. Berikutnya, Budini. Al-ismu al-ma'rifatu. Nah, ini baru betul. Yang lain udah mix. Ya. Ini sama tuh susunannya tuh kan al-ismu ada alif lam. Tuh. Terus, berikutnya. Ini siapa nih membaca? Ya. Ya. Balik lagi dong. Silakan. Al-mudhofu ilaihi. Iya, al-mudhofu ilaihi. Ilaihi. Bagus. Berikutnya, Bu Najihah. Ayo. Al-ismu Al-ismu. Betul, ismu. Terus. al-nakirat. Ayo. Nakirat. Nakirata. Nakiratu. Nakirati. Al-nakirati. Nakirati. Yang benar? Nakiratu. Nakiratu. Benar nggak? Kenapa? Yang benar tuh kan sama nih susunnya seperti ini. Mantap. Al-ismu al-mu'annasu. Mana jadi al-nakiratu. Al-ismu al-mudzakkaru. Al-ismu al-ma'rifatu. Al-mudhafu ilaihi. Al-ismu an-nakiratu. Nah, istilah-istilah ini walaupun begini, ini kan saya rasa Ibu maksudnya pengertiannya paham, tapi kadang-kadang bacanya masih nggak pas. Ini sudah kita pelajari semua kan istilah ini. Halo? Halo? Pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, ya kan? Cuma bacanya masih begitu tanpa harokat masih salah. Ustadz, kalau yang tadi man'ut na'at itu belum kan ya? Belum. Nah, belum sekali. Nanti ini ketemu nih kita nih. Halaman berikutnya kayaknya nih. Man'ut na'at belum. Jadi dengan kita paham aja dari sekilas cara baca tadi ini, oh ternyata bacanya itu bukan sekedar nebak-nebak harokat, ya kan? Halo? Kalau nebak-nebak kemungkinan besar sah. Iya, Ya kan? Ternyata bacanya itu harus bacanya pakai kacamata nahu. Loh, kalau ini dibaca kenapa
ismu al-mudzakar. Iya, karena sesungguhnya man'ut. Gitu nanti alasannya. Baik. Al-mu'annas. Iya, jadi begitu. Jadi kalau setiap orang baca teks-teks Arab tanpa harokat, dia bukan menebak harokat. Atau bukan sekedar dia hafal teks itu. Tapi dia tahu analisisnya. Nah, dari ungkapan tadi atau istilah tadi yang kita baca, kemudian kita jelaskan nih, ya kan, istilah-istilah tadi yang kita baca. Al-ismu al-ismu ghairu al-munsarifi, isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Ibrahimu, Aisyatu, apalagi Yusufu, Luqmanu, dan seterusnya. Kemudian mudhaf, al-mudhafu. Mudhaf itu kata yang disandarkan. Contohnya babu, dan al-mudhafu ilaih babu al-jannati. Apa itu isim muannas? Halo? Jenis Memiliki ciri-ciri kewanitaan. Perempuan ya. Contohnya 3, silakan Rudian. Nama wanita. Iya, contoh nama wanita seperti Zainab. Terus berakhiran tak marbutoh. iya, contohnya Masjidun. Masjidun memang ada tamar butonya, Bu. Oh enggak ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Baitun ya. Baitun tidak, saburatun, syaqqatun, apalagi tuh, darajatun, apalagi, dan seterusnya. Apa itu al-ismu al-mudzakkar? Al-mudzakkaru bacanya. Gimana? Berjenis laki-laki. Contohnya? Abun. Terus? Rolandun. Terus? Kuda jantan apa? Kuda jantan ya, kuda jantan lah. Itu ya, cari lagi, baca lagi. Baik, apa itu al-ismu al-ma'rifatu? Contohnya, silakan. Ayo dijawab bareng-bareng. Gimana, Tati? Begini. Ma'rifat, contohnya gimana? pakai alif lam. Iya, pakai alif lam. Contohnya? Al-masjidu. Iya, terus? Baru 1, 2 lagi. Al-baitu. Terus? Al-madrasatu. Iya, itu yang pakai alif lam. Nama orang ma'rifat tidak? Ma'rifat. Contoh nama orang. Ada namanya Najihah Hidaj. Tuh, itu juga ma'rifat. Nama orang. Muhammadun. Aliyun. Fatimatun. Iya, dan seterusnya. Baik. Ini dia. Nah, sekarang yang nakiro. Apa tuh isim nakiro? Al-ismu an-nakiro tuh gimana? Halo? Contohnya, ada yang tahu? Kitabun, Rasulun, terus Baitun, terus Kolamun, terus Tursiun, terus Nabiyun, Zahrotun, Rabiatun, masuk. Itu makrifat. Iya, ma'rifat nama orang.
Bisa. Yes. Dan seterusnya begitu, Bu. Padahal berapa nih? Di kelas 2 kita belajar apa nih? Cuman ini doang nih, ya kan? Tuh. 1, 2, 3, 4. Dikit istilahnya. Oke. Lupa, nggak apa-apa, lupa. Ya. Dapat 1, yang lama lupa. Ya mesti dibikin ini deh. Ya, ya kan? Bikin Munajiyah, gitu kan? gitu. Ya, Jiro. Habis Jiro, Habis ngaji Taro. Malum lah, banyak urusan. Iya, bukan Jica. Mak. Ya, masih bisa dimaklum, Bu. Masih bisa dimaklum. Tapi Ibu ini termasuk orang yang bagus. Masih nyambung diajak ngomong. Gitu. Ada, Bu. Ada beberapa tingkatan yang rasanya saya sudah menjelaskan begitu gampang. Tapi koneksinya masih lama gitu ada. Jadi untuk hari Minggu ini termasuk kelompok-kelompok yang hebat. Iya. Alhamdulillah. Ayo, traktir bakso dong. Iya, termasuk kelompok-kelompok yang hebat. Gitu. Habis masih nyambung kalau diajak ngomong. Gitu. Iya, kenapa? Karena mirip-mirip Ustadz. Hal ini yang Ibu Bedanya rasakan tipis gitu. saat ini yang Ibu rasakan bingung, terbingung, itu yang saya rasakan sama dulu ketika saya belajar awal-awal. Sama. Nanti waktu juga lah yang menjawab. Tuh. Yang penting Ya, insya Allah. iya. Tapi benar, Bu. Benar Iya. itu kalau belajar seperti ini, Masya Allah. Waktu juga yang menjawab. Nanti Ibu akan baru ngeh, oh itu. Begitu. Iya. Alhamdulillah. Maka kalau Ibu jadi udah hebat pemahaman nahunya, wah paling pinter se-RW. Se-RW atau se-RT kira-kira? RT. Nah iya kita harus, saya harus paling pinter se-RT di bidang nahu begitu. Kalau baca Quran kan semuanya kan hampir rata-rata orang bisa, Bu. Tapi kan kalau begini kan Masya Allah. Nahu ya, nggak semua orang bisa ya. Ustaz, pertanyaannya apakah anak-anak pesantren itu bisa dijamin dia bisa nahu? Ya tergantung. Gitu. Tergantung dia belajar iya, tapi kalau dia belajarnya tidur mulu nggak ada jaminan 100% nggak ada. Akhwat dia pernah belajar iya, tapi untuk bisa belum tentu. Namanya belajar kan semua kembali lagi ke kita. Oke. Begitu juga Ustaz, apakah orang Arab ahli nahu? Belum tentu juga. Kan dia bisa ngomong Arab, ya ngomong, nggak apa-apa kalau ngomong. Anak kecil juga bisa ngomong bahasa Indonesia. Tapi kalau suruh ditanya mana subjeknya, mana predikatnya, bingung nggak kira-kira? Tapi Ustadz, kalau ngelihat teman-teman yang di Nausoroh hari Kamis itu, rata-rata mereka udah kayaknya nge-review gitu, udah ada dasar sebelumnya ya. Ada yang sudah dasar, ada yang belum. Tapi Kalau saya lihat rata-rata gitu, jadi ada yang begitu, campur Bu. Ada yang dasar, ada yang enggak. Kalau yang dari dasar tuh kayak Bu Casyana tuh dari dasar, tapi karena dia jicak terus jadi kuat dia hafalannya. Bu Casyana jicak terus kayaknya tuh. iya udah pensiun banyak. Iya makanya. Nah, tapi yang jiro ya nggak apa-apa Bu. Oke. Enggak, maksudnya gini, kayak model Bu siapa itu Bu Rina itu kan dia kayaknya udah tinggal nge-review gitu. Bu Rina memang sudah ada basicnya. Jadi lebih mantap sebenarnya kalau udah. Ya, udah ada basicnya dia.
Iya, udah ada basicnya. Ya, baik. Tapi kita nggak usah nengok ke situ karena yang kita pelajari juga basic. Nah, di sini saat ini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab dan bina. Ini kelas 3 nih ceritanya, udah masuk kelas 3. Ya Allah. Iya. Kelas 3 ceritanya. Di kelas 3 ini, di bab pertama kita belajar apa itu i'rab dan apa itu bina. Jadi paling tidak istilah ini kita nggak asing dulu. I'rab, bahasa Arabnya nih al-i'rabu tuh bacanya tuh. Nah, al-i'rabu adalah perubahan harokat akhir suatu kata sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Jadi i'rab itu adalah perubahan harokat. Ya. Yang berubah itu harokat akhirnya saja. Dengarkan kata saya, misalnya kitabun, harokat akhirnya apa tuh? Kanwin. Enggak, maksudnya kan? Oh iya. Kitaban, apa harokat itu? An. Kitabin, apa tuh? In. Al-kitabu, apa harokat itu? Al-kitaba. Al-kitabi. I. Iya. Itu tuh A, jadi U, A, I atau un, an, in itu dia berubah-ubah. Bisa begitu tuh disebabkan karena kedudukannya yang berbeda-beda. Oke. Kita ambil contoh di buku kita. Kata al-waladu nih kita fokusnya sebelum kita masuk ke bina. Ini kan di buku kita ada nih kata al-waladu. Betul? Apa harokat al-waladu yang saya lingkari ini? Oh. Apa harokat al-walada? Ini yang saya lingkari di yang kedua ini? A. A. Apa harokat yang ini, yang terakhir? I. I. Kenapa kau bisa yang satu al-waladu, yang bawah al-walada, yang bawahnya lagi al-waladi? Kenapa tuh? Kalau yang atas itu subjek. Nah, kalau yang atas jawabannya kedudukannya dalam kalimat sebagai subjek. Bahasa Arabnya fa'il. Terus yang bawah? Yang bawah objek. Objek. Bahasa Arabnya? Apa ya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang ketiga? Kalau yang ketiga itu ada huruf jar, jadinya kasroh. Nah, gitu. Bisa dipahami sampai sini. Jadi i'rab itu perubahan harokat akhir kata. Berubahnya itu bukan sekedar menurut prasangka kita, tapi berubahnya itu berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Insyaallah. Ya, Ustaz. Ustadz, Ya. kalau kan kita nggak ngerti artinya nih Ustadz, ya kan? Ah. Kalau saya belum ngerti artinya gitu kan. Untuk menentukan subjek objeknya apa ada skemanya atau rumusnya Ustadz? Oh, ada. Bagus sekali kalau Ibu bertanya seperti itu. Ada. Saya tuliskan di Microsoft ini ya. Sebelumnya pernah kita sampaikan sebenarnya, dibaca di halaman sebelumnya itu ada. Tapi saya tulis kembali nggak apa-apa. Baik. Untuk mengingatkan kembali. Jadi begini, Bu. Saya bilang tadi i'rab itu adalah Indonesia nih. I'rab itu adalah perubahan, kelihatan nih Bu,
harokat akhir pada harokat akhir pada setiap kata. Setiap kata. Berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Kalimat. Oke. Sedangkan kebalikannya bina, gitu kan? Lawannya bina, lawannya i'rab itu adalah bina. Bina atau yang dikenal dengan nama lainnya adalah mabni. Mabni adalah tetapnya harokat akhir pada setiap kata berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Ini bina. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menentukan kalau itu kata kerja, kemudian subjek gitu ya, Bu ya? Ini saya kasih rumus. Ini dia. Ada namanya jumlatu wal fi'liyah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya fi'il, apa tuh fi'il? Halo? Kerja. Plus fa'il. Ya. Plus fa'il. Fa'il. Ini rumusnya begini deh. Kalau fiilnya di sini fiil muta'addi, apa tuh fiil muta'addi? Fiil yang butuh objek. Butuh objek. Maka setelah fa'il itu harus ada objeknya. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu objek ya, Bu. Fa'il itu subjek. Tapi kalau fiilnya dalam kurung fiilnya lazim. Fiilnya tidak butuh objek, intransitif, maka cukup hanya sebagai fa'il saja di sini. Fa'il. Kita ambil contoh misalnya gini. Do, apa artinya do? Roba. Apa artinya do roba? Halo? Apa artinya do roba? Memukul. Doroba al waladu. Oke. Doroba al waladu al kalba. Apa artinya kalba? Anjing. Anjing. Wah, ini anak kecilnya pemberani. Ceritanya. Biasanya melari. Ini dia mukul. Saya tanya sekarang. Doroba ini fiil bukan? Fiil. Fiil. Doroba ini fiil.
Maka kita tandain dia di sini fa ya. Al-waladu fa'il kah dia? Fa'il. Fa'il. Betul ya, Bu? Fa'il itu subjek. Kemudian kita kasih fa-nya itu, fa-nya ada alifnya, fa'il. Nah, kira-kira kata doroba itu butuh objek atau tidak? Tuh. Butuh? Najihah, butuh objek atau tidak? Butuh, mukul apa kan gitu. Berarti di sini kita singkat dia menjadi maf'ul bih. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa si ini nih kata al-waladu harokatnya itu dhammah? Jawabannya kenapa dikasih harokat dhammah? Kenapa enggak doroba al-walada saja? Halo. Karena posisinya dia sebagai subjek kan, sebagai fa'il. Karena kedudukannya sebagai fa'il. Bisa dipahami sampai sini? Ada, Mm-mm. Ustadz, ada kaitannya sama fi'il mudhari nggak sih, Ustadz? Oh tidak kaitannya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh. Fi'il itu bebas, Bu. Kalau fa'il, meskipun fi'ilnya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il apapun itu, kalau fa'il, tetap dia dhammah. Oh, Misalnya nih, ntar kita kasih contoh lagi yang fi'il mudhari. Jadi al-waladu ini kenapa harokatnya dhammah? Alasannya karena sebagai subjek. Fa'il. sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Subjek. 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 Bolehkah fa'il itu harokatnya fathah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang contoh yang kedua. Contoh kedua. Saya kasih contoh. Yansuru Muhammadun al-wala Duh, walada. Ya. mana aja? Pertanyaan saya. Oke. Oh, sebagai itu ya, objek. Kenapa harokat di sini kata al-walada yang kedua saya kasih harokatnya fathah? Alasannya Lebih. Sebagai objek. sebagai objek. Objek itu bahasa Arabnya apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Tuh, dia sebagai maf'ul bih. Betul? Mm-mm. Ini kita kasih keterangan di sini. Di sini fa itu berarti fa'il, fi'il. Di sini fa-nya dikasih alif berarti fa'il. Tanam ubi. Tanam ubi. Ini oke. Tanam ubi. Tanam ubi. Al-waladanya sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Tapi berbahasa. Berdadadi. Perkiraan. Nah, bolehkah saya bilang seperti ini? Misalnya gini. Yansuru Muhammadun al-waladu. Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya? Objek harus fathah. Karena domba. Objek harus Fathah. fathah. Oh gitu. Satu lagi. Satu lagi.
Sallama Muhammadun Tuh. Ini kenapa nih harokatnya kasroh? Ada maaf, ada itu salah Ada jar. Ada huruf huruf jar. jar. Disebutnya masbuk biharfil jar. Oke. Tuh. Ini Muhammadun kenapa Dun? Alah, mintaan terus. Karena subjek. Anak Isim. subjek, bagus sekali. Ini Muhammadun yang pertama, yang saya tunjuk lagi nih, yang ini. Kenapa Dun? Sama. Sama. Maksud saya ibu-ibu, kita coba kita fokus pada kata al-walad. Ternyata al-walad itu kesimpulannya dia harokatnya bisa du, bisa da, bisa di, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat, paling tidak ibu hafalin ini nih, rumusnya nih. Kalau ada fiil, pasti ada fa'il. Ini yang saya kasih warna, saya blok. Kalau fa'ilnya di sini, kalau fiilnya, sorry maaf. Kalau fiilnya itu adalah fiilnya namanya fi'lun muta'addi. Apa itu fi'lun muta'addin? Fiil yang membutuhkan objek. Ada yang butuh objek berarti akan muncul di sini maf'ul bi. Tapi kalau fiilnya fi'il lazim, apa itu fi'il lazim? Fiil yang tidak membutuhkan objek. Tidak butuh objek dia. Lazim. Mana objeknya? Enggak ada kan, Bu? Tuh, setelah fa'il enggak ada kan? Enggak ada. Tidak ada. Contohnya gimana? Nih. Sallama Muhammadun alal waladi. Salama itu saya kasih contoh lagi deh. Yadhabu. Apa artinya yadhabu? Pergi. Ya, yadhabu. Yadhabu al-walad. Al-wala du'da Bu. du. Ila ilal madrasah. Oke. Kira-kira nih fiilnya mana nih Kak, kalimat ini? Yadhabu. Yadhabu fiil. Fa'ilnya mana? Waladu. Waladu. Bagus sekali. Kata kerja yadhabu yang artinya pergi butuh objek atau tidak? Tidak. Tidak butuh objek. Berarti kalau tidak butuh objek, adakah maf'ul bihnya? Enggak ada. Tidak ada. Saya dipahami sampai sini? Halo? Ya. Oke. Silakan kalau ada mau ditanyakan silakan. Yang bingung mana? Bu Najihah mau bertanya? Silakan Bu. Ya. Nah, kesimpulannya coba kita fokus lagi kata al-waladu. Waladu, al-walada, al-waladi. Oh, dia artinya tetap anak. Tidak mengurangi arti. Dia tetap artinya anak.
anak itu. Tapi dalam penulisannya al-waladu, al-walada, al-waladi, du, dadi itu semua tergantung kedudukannya. Oh, kalau dia sebagai fa'il, itu domah. Oh, kalau dia sebagai maf'ul bih, al-walada. Kalau dia hadir dia setelah huruf jar, maka menjadi al-waladi. Maka itu semua disebutnya i'rab. Apa itu i'rab? Apa itu i'rab tadi? Disebutnya i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata. Tuh kan tadi du, ya kan? Jadi du dadi pada setiap kata berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Jadi du dadi itu jadi yang difokusin cuman subjeknya aja. Gimana? I'rab. Iya, pokoknya Yang difokusin semua. Ya. Maksudnya yang perubahan di akhir itu yang difokusin failnya aja atau failnya aja, Ustaz? Enggak. Tidak. Boleh fa'il, boleh maf'ul bih, boleh masbuk biharfil jar. Oh, jadi setiap kata di situ ya? Ini kan saya ambil contoh gampangnya nih, coba fokus pada kata al-waladu. Apakah hanya kata al-waladu di situ? Tidak. Ini kan sekedar contoh. Iya, ya. Bisa dipahami sampai sini. Contoh. Misalnya nih, ja'a Muhammadun. Muhammadunnya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Harokatnya apa tuh? Domah. Domah. Arsalallahu Muhammadan. Muhammadannya objek. Objek, tandanya dengan Fathah. Fathah. Sallallahu ala Muhammadin. Halo? Ya, Iya. itu Ustaz ada huruf jar jadinya kasroh. Bagus sekali. Ja'a. Apa nih ja'a? Datang. Datang. Ja'a Muhammadun. Tuh, Muhammadun. Kalimat yang kedua. Allah mengutus Muhammad. Arsala. Allahu atau Allaha? Allahu alasannya? Subjek. Fa'il, subjek. Arsalallahu Muhammadan. Kemudian ada lagi yang sallallahu Allahu atau Allaha? Allahu karena saya udah ucap tadi. Halo. Sallallahu ala Muhammadin. Muhammadin. Tuh, lihat fokus kata Muhammadinnya. Tuh. Muhammadun ini kalau seperti ini namanya i'rab namanya. Berubah-ubah dia. Oke, bisa dipahami sampai sini? Maka menjadi salah kalau kita bilang ja'a Muhammadan. Salah atau betul? Salah. Salah. Alasannya salah. Fa'il gitu loh. Ustaz, itu tapi ada yang pakai tanwin, ada yang enggak. Itu gimana, Ustaz? Bagus sekali. Ustaz, ada yang pakai tanwin, ada yang tidak. Kalau pakai tanwin, ya Bu, itu nakiroh. Kalau tidak pakai tanwin, pakai alif lam, itu ma'rifat. Tapi wabil khusus nama orang ya, walaupun dia pakai tanwin, itu digolongkan ma'rifat.
Bisa dipahami sampai sini, Bu Tati? Iya, Ustaz. Ini kenapa dia nih, saat ini kan dia al-waladu, iya karena ada alif lamnya. Seandainya ini doroba waladun boleh, nggak ada alif lamnya, nggak jadi masalah. Misalnya doroba waladun al-kalba. Waladun boleh, karena alif lamnya dibuang. Bisa dipahami, Bu Tati? Iya, Ustaz. Ya. Masya Allah. Waladan boleh kalau alif lamnya dibuang. Itu aja. Tuh. Coba cerna baik-baik. Ya. Emang Ustaz, bukankah subjek itu subjek dulu baru kata kerja? Mungkin ada begitu di pikiran Bu Najihah? Ustaz, kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, subjek itu di depan. Subjek dulu baru kata kerja. Bahasa Arab begitu tidak? Halo? Tidak. Tidak. Kalau bahasa Arab itu sesungguhnya kata kerja dulu baru subjek. Itu jangan disamakan persepsi. Oh, kalau subjek itu harus di depan. Ya kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu. Walaupun diterjemahkan, kalau diterjemahkan kan kembali lagi ke bahasa kita. Ya kan? Doroba al-waladu al-kalba. Tetap kalau kita terjemah, kita ikut ketentuan bahasa Indonesia. Anak itu tuh telah memukul anjing tersebut. Tapi susunanan dalam bahasa Arab terus fi'il dulu baru fa'il. Bisa dipahami sampai sini? Nampaknya halo. Nah, kita kembali ke buku kita. Oh, sebelum kita kembali ke tadi lagi. Yang mabni, lawannya i'rab adalah tadi apa? Mabani. Bina. Iya, lawannya i'rab adalah bina. I'rab ini dalam kurung bahasanya adalah mu'rab. Kita kasih dalam kurung juga. Dalam kurung mu'rab. Jadi mu'rab. Mu'rab. Nah, sekarang kita lawannya i'rab berarti bina. Apa tuh bina? Kata kuncinya ada tetap. Nih, lihat. Berarti tetap itu kan apa tuh? Berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau ini berubah. Nih kata kuncinya kita blok. Nah, kita kasih contoh juga jumlah fi'liyah di sini. Al-jumlatu al-fi'liyatu. Nah, sama dengan juga di sini sama itu sama dia. Ini cuma kata kerja semua ya? Kita buat sama. Dan
Apakah dalam Al-Quran seperti ini? Yes. Ya, sama, rumusnya sama. Kalimat itu rumusnya selalu sama. Oke, saya kasih contoh misalnya nih. Oke. Doroba. Yang mabni itu isim mabni, isim yang tidak berubah-ubah harokatnya. Seperti doroba. Doroba. Kata yang gampang itu doroba. Doroba haulai boleh. Doroba ini. Doroba. Ajar. Dorobtu al-kalba. Dorobtu al-kalba. Ini fokus kita pada kata tu ini. Nah. Dorobtu al-kalba. Dorob itu fi'il bukan? Fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Betul? Oh. Iya. Fa'ilnya mana? 4. Filenya di situ tuh. Mana? Kalba. Dia. Kalba. Tuh. Fa'ilnya tu. Antai. Fa'ilnya tu. Apa artinya tuh di sini? Anta. Anta. Di depan TV loh. Dorobu, dorobat, dorobata, dorob. Baru betul. Nah, Iya ya. Oh. Hunai. dorob tu akal Hunai ya tu Ustaz ya. fahim tu korok tu apa artinya tuh di sini saya. Halo. Saya. Iya saya. Kak. Dorob itu fiil bukan, Bu? Fiil. Kalau ada fiil pasti ada Fa'il. failnya mana? Tuh. Tuh. Maaf. Kalbanya sebagai apa? Maf'ul? Ulbi. Maf'ul bih. Objek ya. Dorob tuh ini sebagai fa'il dia. Dan ini disebutnya mabni, tidak berubah. Oh gitu. Jangan dorob tuh deh kalau ibu masih bingung. Ini kan juga saat kalau gitu. Saya kasih aja di sini. Doroba. Contoh yang gampang tuh. Kalau di buku kita itu doroba ulaika. Boleh juga. Doroba ulaika. Doroba itu fi'il bukan, Bu? Fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada
Fa'il. Fa'il. Fa'ilnya mana? Ulaika. Ulaika ini fa'il betul. Lihat harokatnya. Fathah kan? Fathah. Mestinya kan doma, Bu. Mestinya doma. Iya. Fa'il kan harusnya doma, Ustaz. Kenapa dia fathah? Karena nggak berubah. Nah, bagus. Yeah. Contoh kedua. Kita bandingkan. Nasara. Apa artinya Nasara? Nolong. Allah. Muhammadun ulaika. Nasara Muhammadun ulaika. Muhammad telah menolong mereka itu. Apa kedudukan Muhammadun di sini? Fa'il. Sebagai fa'il. Apa kedudukan ulaika di sini? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Antara ulaika yang pertama dan yang kedua, harokatnya sama tidak? Sama. Sama. Kenapa kok enggak ulaiku yang atas? Karena mabni. Karena mabni. Satu lagi sebagai pembanding. Sallama Muhammadun ala la Kepalanya Sarah mana ya? ya. Nah, apakah kedudukan Muhammadun di sini? Fa'il. Fa'il. Ulaika Masbuk biharfil jar. masbuk biar filjar. Coba perhatikan kata ulaika. Kok dia tetap kak saja, enggak ku, enggak ka, enggak ki. Tuh. Alasannya karena kata ulaika itu adalah mabni atau bina. Jadi walaupun kedudukannya itu berbeda-beda, tapi harokatnya itu tidak berubah. Seperti contoh di atas ini. Doroba ulaika kalba. Itu kalau tidak berubah-ubah, walaupun kedudukannya sudah berbeda-beda, disebutnya bina atau mabni. Bisa dipahami sampai sini? Mestinya doroba ulaiku. Mestinya. Ya kan? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Mestinya. Nasara Muhammadun ulaika. Tuh. Salam Muhammadun ala ulaiki. Mestinya begitu. Karena kata ulaika itu mabni, dia tetap harokatnya tidak berubah walaupun kedudukannya berbeda-beda. Makanya pengertian bina atau mabni adalah tetapnya harokat akhir pada setiap kata. Meskipun ini jangan kita ganti aja redaksi ini. Meskipun lebih enak bahasanya meskipun gimana Bu? Meskipun kedudukannya berbeda-beda dalam kalimat. Ini hanya ulaika aja Ustadz atau ada kata lain? Bagus. Apakah kata ulaika saja? Tidak, Bu. Ini hanya sebagian kecil contoh. Nanti kita akan belajar tuh apa sajakah yang termasuk isim mabni yang tidak berubah. Ulaika ini
dia tergolong isim isyarah. Semua isim isyarah mabni seperti hadza, hadhihi. Domir juga mabni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu juga mabni. Isim mausul juga mabni. Alladzi, alladzani, alladzina. Itu mabni. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Bu Dini. Apakah hanya ulaika saja? Banyak sekali. Oke, bisa dipahami sampai sini? Contoh, kita kasih contoh yang kedua. Oke. Saya bilang, contohnya selain itu apa, Ustaz? Ini banyak. Banyak contohnya. Kita kasih. Doroba. Nih, kita kasih contoh. Jangan kata doroba lagi. Misalnya Nasara. Apa artinya Nasara? Nasarat hadza. Oke. Apa kedudukan hadza di sini? Ada yang tahu? Fa'il. Dia sebagai fa'il. Betul sekali. Mestinya fa'il itu doma, betul? Mestinya. Kenapa dia enggak menjadi hadzu? Karena mabni kan. Apa? Pada bengong semua. Nyimak nggak nih? Nyimak apa tinggal tidur saya. Bu Najiha gimana? Udah matang belum nasi gorengnya? Satu lagi. Sallama. Waduh. Zoom-nya putus. Tutup. Ada Ustaz. Ada. Nyimak, Bu. Panasan. Oke. Kita perhatikan kata hadza. Biar fokus. Ya. Apa kedudukan hadza pada kalimat yang pertama? Halo? Bu? Subjek. Subjek. Apa kedudukan yang kedua? Hadza yang kedua. Halo? Ulbi. Apa hadza, kedudukan hadza yang ketiga pada kalimat yang ketiga? Halo? Masbuk biharfil jar. Oke, coba perhatikan. Hadza ini tidak berubah menjadi hadzu, tidak berubah menjadi hadza, tidak berubah menjadi hadzi. Sebabnya kata hadza itu mabni atau bina.
Walaupun kedudukannya berbeda-beda, tetap dia itu tidak berubah. Tapi dia hanya menerangkan subjek yang di sebelahnya itu ya. Bagus sekali. Yang Nah, waladu itu. baik guys. Al-waladu di sini dia bukan lagi sebagai subjek. Nanti akan lagi muncul istilah baru disebutnya badal. Karena kata hadza itu kalau dimunculkan isim hadza, setelah hadza itu dia isimnya sebagai badal. Nah, jadi Bu Tati di sini kenapa dia doma? Karena dia sebagai pengganti dari hadza yang ini nih. Hadza ini kan harusnya ini nih. Dia sebagai fa'il kan Bu? Fa'il doma. Maka al-waladu. Al-walad ini waladnya harokatnya doma sebagai pengganti hadza. Kemudian di sini kok al-walada, ia pengganti hadza yang ini yang seharusnya fathah. Al-waladi kasro, ia sebagai pengganti hadza ini. Itu namanya badal. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Berarti itu kalau hadza itu harus disertai badalnya gitu, Ustaz. Betul. Kalau kata hadza bisa harus disertai badalnya. Kalau yang tadi kan yang ulaika tuh enggak ya? Enggak. Oh, ya. Oke, toib. Nah, sampai sini bisa dibedakan berarti konsepnya kalau i'rab itu berubah. Kalau bina berarti tetap. Nah, tugas kita adalah mengetahui isim-isim yang mabni atau isim-isim yang bina. Itu aja. Apa saja itu yang tergolong isim-isim yang mabni dan bina. Kalau kita sudah mengetahui itu, berarti sisanya adalah isim mu'rab atau isim i'rab. Bisa dipahami sampai sini? Halo, Bu? Halo? Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Budian, kalau belum jelas saya jelasin lagi. Sepertinya saya masih bingung yang mabni yang bina ya, Ustaz. Bina atau mabni itu tetap, Bu. Bina atau bahasa lainnya menyebutnya mabni adalah tetap. Apanya yang tetap? Harokatnya nggak berubah-ubah. Nih. Coba kita ambil kata contoh ulaika. Ulaika, ulaika. Pada kalimat yang pertama, doroba ulaika al-kalba. Ulaika ini sebagai apa, Bu? Yang ini dia. Dia sebagai fa'il. Fa'il kan mestinya kan domah. Betul? Kenapa dia nggak ulaiku? Kan begitu pertanyaannya. Karena ulaika itu isim yang mabni. Walaupun kedudukannya sebagai fa'il, dia tidak berubah. Dia tidak bertetap. Ulaika tetap walaupun kedudukannya sebagai fa'il. Oke. Bisa dipahami ya kalimat yang pertama. Yang kedua, nasara Muhammadun ulaika. Ulaika kedua kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Mestinya maf'ul bi itu fathah, betul? Iya.
Nah, ini kebetulan saja karena dari sananya itu ulaika, bukan berarti K-nya ini dia berubah jadi fathah, bukan. Karena ulaika itu dari sananya kata ulaika harokatnya fathah. Maka dia tetap dihukumi mabni. Mabni ini dia sebagai maf'ul bih. Baik. Berikutnya salama Muhammadun ala ulaika. Mestinya ini setelah huruf jar itu ulaiki, betul Bu? Halo? Iya, Ustaz. Ya kenapa kok dia ulaika? Ya karena mabni itu. Karena mabni. Tuh. Ini kita sebut masbuk biar filjar, singkatannya apa ya? MS saja. Tuh, seperti itu. Bandingkan dengan kalimat yang tadi nih. Al-waladu, doroba al-waladu. Tuh dia. Al-waladu ini sebagai fa'il, betul? Betul ya, Bu? Iya. Fa'il itu harus doma. Oh, ya betul, normal berarti doma. Yang kedua, al-walada di sini kalimat kedua. Oh, dia maf'ul bih, maf'ul selalu fathah. Salama Muhammadun ala al-waladi. Jadi dia sebagai S. Tuh. Tabel yang kanan ini mu'rab. Ini mu'rab. Oke. Tuh, ini mu'rab. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Iya. Nah, pertanyaannya tugasnya saya masih bingung isim yang mabni. Nah, iya, karena nanti itu akan kita pelajari isim-isim apakah yang termasuk isim yang mabni. Di pelajaran berikutnya akan ketemu itu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan, Bu Najihah, Bu Dini, Bu Tati. Kalau tidak, kita balik lagi ke buku kita. Ya, kita coba memahami konsep tadi. Ya, ini sama nih. Seperti ini. Apa yang dimaksud dengan i'rab? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan bina? Jelaskan. Silakan. Selesai pelajaran pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Cukup, Bu? Halo? Ustaz, yang tadi badal tadi gimana, Ustaz? Baik. Badal, kalau ada isim, ini namanya ini isim isyaroh. Hadza. Ini namanya isim isyaroh, kata tunjuk. Hadza. Kemudian setelah isim isyaroh itu ada isim. Ya. Maka isim ini dinamakan badal. Badal itu namanya pengganti. Karena yang digantikan itu adalah kata hadza, dan hadza itu mestinya dhamma, maka al-waladunya, kata al-walad harokatnya dhamma. Hadza al-waladu. Karena yang keduanya hadza yang digantikan itu mestinya fathah, maka isim setelah hadza ini harokatnya fathah. Begitu. Sallama Muhammadun ala hadzal waladi. Hadza yang digantikan mestinya harokatnya dhamma kasrah,
maka kata yang ada di depannya juga harus kasroh sebagai badalnya. Tuh, nah gitu aja pemahaman yang sederhana seperti itu. Nanti belajar badalnya itu di nahu tingkat lanjutan. Kata tunjuk itu berarti tidak hanya hada aja ya, Ustaz? Banyak, betul sekali. Bagus, Ibu udah mulai berpikir. Kata tunjuk itu apakah hada? Enggak, hada, hadihi, tilka, tanika, zalika, itu kata tunjuk semua. Tapi pada pagi hari ini kita belajar konsepnya kalau mabni dan mu'rab itu aja. Mabni dan mu'rab. Itu aja. Nah, itulah sebabnya kalau orang belajar nahu terus-menerus berkesinambungan itu seperti itu. Jadi istilah yang kita dapati di awal sampai nanti pada akhirnya kita bisa membaca itu literasi tanpa harokat, itu tidak terbuang sama sekali istilah-istilah nahu yang kita pelajari hari ini dan hari sebelumnya. Bahasa terus gitu ya. Berkesinambungan. Begitu. Oke, ada lagi? Tanya itu dulu, Ustaz. Sebelum close, Ustaz di ini lagi ya, maaf tadi itu yang fa'il, maf'ul bih dengan masbuk bil harfil jar yang kedudukannya sebagai mabni yang enggak berubah-ubah. Ya. Haza. Nazara hazal walada. Oh, baik. Boleh ya Ustaz, maaf. Boleh. Begini. Fa'il itu kan subjek ya, Bu. Ya, sepakati fa'il itu subjek. Itu aja suaranya. Fa'il itu subjek. Subjek itu kan mestinya doma tandanya. Mestinya nih, Bu Najia, ya kan? Nah, ya. Tapi kok ini dia nggak doma. Contoh kalimat doroba ulaika kalba. Mestinya Bu, kalau ulaika itu sebagai fa'il, kan kalau sudah ada fi'il, tuh rumusnya nih fi'il nih. Doroba ini fi'il. Ulaika itu fa'il. Mestinya fa'il itu dhamma. Ulaiku mestinya. Mestinya ya kan? Sepakat itu? Ya. Karena kata ulaika itu mabni, Tetap. dia tidak usah dirubah menjadi ulaiku walaupun dia sebagai fa'il. Tetap ulaika saja. Terus sekarang kalimat yang kedua, nasara Muhammadun ulaika gitu. Nasara itu fi'il, Muhammadun fa'il, ulaika maf'ul bi objek. Tadi kan konsepnya kalau objek itu mestinya dham, mestinya fathah, betul? Loh, kalau begini udah tepat dong Ustaz. Ulaika, bukan. Ulaika ini fathah ini bukan karena dia berubah, bukan. Memang dari sononya ulaika itu fathah, mabni. Kebetulan dia sebagai maf'ul bih seakan berubah, enggak. Dia tetap ulaika, dari sananya gitu ulaika. Ya. Dan kebetulan saja nih maf'ul bih kan tandanya dengan fathah. Bukan sebab ulaika itu dari ulaiku berubah menjadi ulaika, bukan. Bukan dari sononya. Oke? Oke. Sallama Muhammadun ala ulaiki mestinya. Mestinya gitu kan? Setelah hurufnya harus gigi. Kenapa ulaika? Ya, karena dia mabni atau bina. Jadi walaupun tadi simpulannya dia sebagai fa'il, dia sebagai maf'ul bih, dia sebagai masbuk biharfil jar, harokatnya tetap tidak berubah karena kata ulaika itu adalah termasuk bina atau mabni. Sedangkan kata pembandingnya al-waladu, al-walada, al-waladi itu disebutnya i'rab atau mu'rab. Oleh karenanya kalau dia mu'rab atau i'rab, harokatnya berubah-ubah. Tuh. Itu maksudnya, konsepnya.
Seperti itu. Baik. Sudah jelas, Bu? Ya, Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, seperti itu. Inilah bahasa Arab. Bahasa Arab itu ngotak-ngatik harokat doang. Tapi sebelum ngotak-ngatik harus tahu istilahnya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan. Oke, udah Ustadz. Oke. Nah, ini dia kita buat. Pusing atau enggak, Bu? Enggak kan? Enggak. Saya ulang, jadi ini kita baru di tahap dasar. Nanti kalau sudah tahap menengah, ya insya Allah lebih gampang. Ustadz boleh nanya, Ya silakan. hada itu kan pakai alif lam yang fa'ilnya. Oh, Kalau nggak pakai alif lam, oh gitu, baik. Hadza itu penulisannya dari sana pakai alif. nggak yang kan hada al-waladu. Nah, misalkan al-waladunya tuh nggak pakai alif lam. Walad. Oh begitu. Waladunya nggak usah pakai alif lam. Misalkan Ustadz. Bisa. Tapi dia bukan lagi sebagai badal. Ingat, dia bukan lagi sebagai badal, tapi dia sebagai khobar. Oh, beda lagi. Beda lagi. Hada kitabun. Ini adalah bukan adanya mubtada, kitabunnya khobar. Hada waladun. Ini adalah anak laki-laki. Itu menjadi khobar, bukan lagi menjadi badal. Syaratnya jadi badal dia harus nakiroh, pakai alif lam. Oh, harus pakai alif lam. Ya. Oh, iya. Zalikal kitabu. Oh, jadi sebagai badal. oh. Okay. Wah, baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu, karena sudah agak siang juga. Jangan terlalu banyak juga konsepnya, yang penting i'rab dan bina sudah dipaham. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Wan.